Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 456. Qin Yuan Sang Pembangkang. Rumah keluarga Qin, Pulau Taohua. Sesekali ada helikopter yang mendarat di atas pulau itu. Banyak orang yang datang dan pergi dari pulau itu, lebih sibuk dari biasanya. Ekspresi orang-orang tidak tersenyum santai lagi seperti biasanya, tapi menunjukkan ekspresi gelisah dan penuh pikiran. Hampir semua anggota keluarga Qin berkumpul di Pulau Taohua. Saat ini sedang musim dingin, tapi suhu di pulau itu hanya kurang lebih 20 derajat. Di villa pulau itu, awan terlihat mendung. Kebanyakan orang hanya duduk terdiam, menunggu kedatangan Qin Boxiong. Penantian yang tak berujung. Sosok Qin Boxiong masih belum muncul. Orang-orang pun mulai gelisah. Apakah terjadi sesuatu kepada kepala keluarga mereka? Orang-orang mulai saling berbisik. Qin Yuan adalah orang pertama yang kesabarannya habis. Semuanya sekarang pasti tahu akan situasi keluarga Qin. Kemarin harga saham kita sudah menyentuh harga saham gorengan. Semua investor kita sudah menjual saham yang dimiliki keluarga Qin. Bagaimana pendapat kalian? Kata Qin Yuan. Orang-orang merasa ingin menangis tapi tidak mengeluarkan air mata, diselubungi oleh situasi yang sangat menekan. Hei, Qin Yuan, sepertinya kamu tidak pantas untuk memulai pembicaraan di pertemuan sebesar ini kan? Qin Tian bangkit berdiri dengan tidak senang. Apa maksud Qin Yuan mengatakan semua itu di saat kritis seperti ini? Ingin menggoyahkan hati semua orang dan menyebar pesimisme. Hehe, Qin Yuan, sudah seperti ini. Apanya pantas atau tidak? Apakah kamu tidak lihat, Tuan Besar sekarang belum datang? Semua ini mengartikan apa? Keluarga Qin sekarang sudah dalam ambang hidup dan mati. Dia sebagai orang tua bisa bertahan berapa hari? Aku rasa saat nanti Tuan Besar datang, kita harus membagi harta kekayaan keluarga secara merata. Sekarang bisa dibagi sedikit, ya dibagi saja. Kalau tidak berdasarkan hukum bangkrut, nantinya pengadilan akan menyita semua aset milik keluarga Qin. Kalau sampai seperti itu, sepertinya terlambat bagi kita untuk menangis. Kata Qin Yuan seketika saat dia mengatakan itu, semua orang langsung menjadi semakin panik. Banyak anggota keluarga Qin yang setuju dengan anjuran Qin Yuan, karena nantinya akan lebih kacau dari sekarang. Sekarang masih awal dari krisis keluarga Qin. Qin Yuan, kamu hanya menggoyahkan hati semua orang. Dalam situasi yang terpuruk seperti ini, kita seharusnya penuh dengan rasa percaya diri dan bekerja sama, bukannya berfokus pada kentungan masing-masing seperti ini. Kamu cepat diam, omel Qin Wei Cheng yang bangkit berdiri kepada Qin Yuan. Hehe, memangnya perkataanku salah? Memangnya seperti seseorang melihat anaknya diusir dari keluarga, lalu melihat anak orang lain dengan tidak senang. Kamu gila ya? Meminta orang lain merasakannya juga. Kalian semua jangan mendengarkan perkataan mereka. Aku mengatakan ini demi kebaikan semua orang. Kalau tidak, siapa yang bersedia untuk maju dan mengatakan yang sebenarnya? Kamu bajingan. Ibu Qin Lang, Zhao Mingming marah hingga gemetaran. Sebelum Tuan Besar datang, kamu sudah memutuskan untuk memecah belah keluarga Qin. Bukankah kamu malah memperburuk keadaan keluarga Qin? Musuh kita pasti senang melihat keluarga Qin bertengkar dan terpecah belah seperti sekarang. Apakah logika seperti ini saja tidak kamu mengerti? Perkataan Qin Yuan juga bukannya tidak masuk akal. Kita harus memperkecil kerugian kita. Kalau bisa dibagi sedikit, ya bagi saja. Kalau tidak, nantinya tidak tersisa apa-apa lagi yang bisa dibagikan. Nantinya kalau semua disita oleh pengadilan bagaimana? Seorang pria paruh baya anggota keluarga Qin angkat bicara untuk mendukung Qin Yuan. Benar, aku rasa perkataan Qin Yuan bisa dipertimbangkan. Aku juga mendukung Qin Yuan. Orang-orang mulai satu persatu memberitahukan pandangan mereka. Sayangnya kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Qin Yuan. Sedangkan Qin Yuan sudah jelas merasa bangga. Sekarang dia menjadi tulang punggung bagi banyak orang. Dengan tidak adanya Qin Boxiong, dia menjadi pembuka suara di pertemuan ini.
Bajingan kalian semua mementingkan keuntungan masing-masing. Tidakkah kalian merasa kalian keterlaluan? Omel Qin Tian, tapi banyak anggota keluarga Qin yang menghiraukan perkataan Qin Tian. Mereka sekarang berkumpul untuk menghitung aset keluarga Qin, membicarakan bagaimana harus membaginya. Bagikan secepat mungkin. Benar, hanya uang yang asli, sisanya palsu. Pulau Taohua ini kelihatannya akan dibagi kepada beberapa kakak beradik, kakak ketiga, bagian yang paling dekat laut akan menjadi milikmu, villa di bagian tengah ini akan menjadi milikku, sudut di bagian utara akan diberikan kepada kakak keempat nantinya kalau melewati rumahku harus bayar biaya jalan, kita kakak beradik harus perhitungan dengan jelas, apapun harus dibicarakan lebih awal. Bajingan. Atas dasar apa villa sebesar ini diberikan kepadamu hanya dengan perkataanmu saja? Sudut utara itu hanya daerah terpencil yang tidak terawat, kakak kedua sudah keterlaluan, yang bagus semua diambil untukmu sendiri. Ada apa? Ada apa? Terima saja apa yang sudah dibagikan kepadamu, jangan banyak bicara, kamu ingin bertengkar ya? Aku bisa membunuhmu. Villa itu dipenuhi dengan suara berisik dan perkataan omelan yang galak. Beberapa anggota keluarga Qin itu bertengkar dengan satu sama lain. Berhenti. Terdengar suara orang tua yang berat dan bermartabat dari pintu villa. Mereka pun langsung berhenti memperebutkan harta keluarga dan langsung melihat ke arah pintu. Qin Boxiong masuk dengan perlahan. Wajahnya terlihat kurus dan pucat. Uban yang ada di kepalanya semakin banyak. Matanya terlihat sangat merah. Kelihatannya semalam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia juga memegang tongkat naga sebagai penopang. Jalannya sudah tidak stabil. Kakek, ayah, kakek. Orang-orang pun bersorak kepada Qin Boxiong. Perasaan hati mereka merasa sangat berat. Apa-apaan kalian? Nada bicara Qin Boxiong tidak tinggi, tapi penuh dengan hawa mengancam dan amarah yang tidak tertandingi. Tidak ada orang yang berani berkata-kata. Sunyi. Semua orang sunyi senyap. Saat ini, Qin Yuan tiba-tiba bangkit berdiri, lalu berkata dengan sopan, kakek, kita barusan membahas bagaimana harus membagikan harta keluarga kita. Aku rasa membagikan harta keluarga sekarang adalah tindakan yang paling baik. Oh, kamu berpikir seperti itu, Qin. Boxiong tidak marah seperti yang mereka duga, melainkan dia bersikap tenang. Hanya menatap Qin Yuan dengan rasa sakit di matanya. Lia, memangnya perkataanku salah? Sekarang keluarga Qin seperti kapal yang akan tenggelam. Kita masih beramai-ramai di atas kapal. Bukankah kita hanya bunuh diri dan menunggu kematian kita? Anggota keluarga lain tidak mengatakan apa-apa, tapi banyak orang yang mendukung Qin Yuan. Hehe, Qin Yuan, jadi maksudmu, keluarga Qin yang sudah berkuasa untuk waktu yang lama, sekarang sudah seharusnya terpecah belah, seharusnya ditinggalkan, waktunya untuk kita mengambil jalan kita masing-masing, tidak perlu mendengarkan perkataan Qin Boxiong lagi. Tanya Qin Boxiong dengan santai. Memangnya kenapa? Insting manusia selalu tertuju kepada keuntungan masing-masing, aku hanya mengatakan apa adanya. Qin Yuan menunjukkan sikap memikirkan orang lain. Untuk pertama kalinya dia mulai bermain tarik ulur dengan Qin Boxiong. Qin Yuan bajingan, apa maksud perkataanmu? Memangnya mudah bagi kakek untuk mengepalai keluarga ini? Hati nuranimu sudah menghilang. Qin Tian tidak tahan lagi dan langsung memarahi Qin Yuan. Sungguh tidak tahu diri, Qin Yuan sudah melupakan kebaikan ayah selama ini, bahkan sampai melawan. Dari kelompok orang itu, tidak sedikit juga orang yang mendukung Qin Boxiong. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengurus lagi, Qin Yuan, kamu duduk di sini saja. Qin Boxiong bangkit berdiri dari bangku utama, lalu pengurus rumah yang ada di sampingnya berkata kepadanya dengan mata berkaca-kaca, Tuan Besar, jangan memikirkan perkataan anak muda yang membangkang ini, jangan Anda masukkan ke dalam hati, nanti dia akan menerima akibatnya. Setelah mengatakan itu, dia ingin menghentikan Qin Boxiong, tapi Qin Boxiong bangkit berdiri dan berdiri di samping bangku itu. Dia menatap Qin Yuan dengan mata yang tajam. Qin Yuan merinding sambil menatap bangku itu. Ada rasa tamak melintas di matanya, tapi dia tidak berani
untuk menghampiri bangku itu. "Kemari dan duduk di sini," kata Qin Boxiong dengan suram. Ruangan itu sunyi senyap, tidak ada yang berani mengeluarkan satu kata pun. Bab 457. Panggil kakak Qin Lang kembali saja. "Qin Yuan, kenapa tidak mau duduk di sini?" tanya Qin Boxiong dengan perlahan. Sekarang semua orang menatap Qin Yuan dengan dingin. Maksud Qin Yuan barusan adalah bermaksud untuk memaksa mengambil tahta kepala keluarga ini. Semua orang tidak setuju dengan hal ini. Di keluarga Qin, tidak ada orang yang berani melawan perkataan Qin Boxiong. Namun, Qin Yuan dengan gegabah mengekspos maksudnya untuk menurunkan Qin Boxiong dari posisinya. Qin Boxiong adalah kakeknya sendiri, yang lain pun merasa tidak senang dengan tindakan Qin Yuan. Tentu saja Qin Yuan sadar akan perubahan sikap orang lain. Dia langsung panik dan bergegas berkata, "Kakek, aku salah. Aku tidak bermaksud seperti itu." "Kalau begitu apa maksud perkataanmu?" tanya Qin Boxiong dengan dingin. "Apakah kamu memiliki hak untuk mengajak semua orang untuk membagikan harta keluarga?" Nada bicara Qin Boxiong naik sedikit, muncul keringat di wajah Qin Yuan. Dia tidak berani berhadapan dengan tatapan tajam dari Qin Boxiong. Tatapannya seperti bisa melihat isi hatinya. "Berlutut dan sembah sujud kepada Tuan Besar," kata pengurus rumah sambil menunjuk Qin Yuan dengan marah. Musuh sudah ada di depan mata, Qin Yuan ini malah bersikap buruk seperti ini, sungguh membuat hati orang menjadi dingin. "Berlutut, berlutut, cepat." Semua anggota keluarga Qin yang muda maupun tua mengatakan itu dengan dingin. Barusan hanya dorongan sesaat untuk mendukung Qin Yuan yang bermaksud membagikan harta, sedangkan perkataan Tuan Besar tidak bisa diganggu-gugat. Qin Yuan memang benar sudah terlalu lancang. Di tengah situasi yang memanas itu, Qin Yuan pun berlutut, lalu menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa, karena dia tahu, kalau dia melanjutkan perkataannya, mungkin seluruh anggota keluarga Qin akan menganjurkan untuk mengusir dia keluar. Nantinya kalaupun hartanya dibagikan, mungkin dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Qin Boxiong menatap dia dengan jijik. Orang yang mengangkat suara untuk memecah belah keluarga mereka saat krisis seperti ini harus berlutut, atau tidak, sikap pesimis seperti ini akan menyebar luas dalam keluarga Qin seperti penyakit menular. Qin Boxiong tidak ingin menghukum Qin Yuan sekarang. Lagi pula keluarga Qin saja masih tidak bisa mengalahkan musuh yang ada di depan mereka. Semuanya langsung memikirkan bagaimana keluarga Qin bisa bertahan hidup melewati krisis kali ini. Berdasarkan pengenalan Qin Boxiong barusan, untuk situasi krisis jatuhnya pasar saham sekarang, keluarga Qin sudah memerintahkan seseorang untuk mengambil dana uang dalam jumlah besar melalui koneksi rahasia. Jadi pergerakan modal kas keluarga Qin tidak terputus dan terus berputar. Ini adalah awal yang baik. "Wei Cheng, apa kata keluarga Tang?" tanya Qin Boxiong. "Ayah, beberapa penanggung jawab perusahaan keluarga Tang, tujuan kepala keluarga adalah semuanya mendorong untuk putus hubungan kerja," kata Qin Wei Cheng dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Keluarga Zhou juga memberikan jawaban seperti ini. "Sekarang ada 143 perusahaan yang sudah memutus hubungan kerja dengan kita di waktu yang sama. Keluarga Zhou, keluarga Chang, dan keluarga Lu, dan juga produsen lain. Sekarang kita sama sekali tidak ada lagi bisnis yang bisa dijalankan." Sudah jelas pasti ada orang yang menjadi dalang di balik semua pemutusan kontrak ini, dan juga dalangnya pasti sangat kuat. Ambisi mereka juga kuat, kata seorang anggota keluarga Qin yang lain. "Lia, kalau kalian punya saran, katakan saja," kata Qin Boxiong. Zhao Mingming berkata, "Ayah, menurutku, bukankah masalahnya kita menghindari pajak? Bagaimana kalau kita menerima dendanya saja? Kita membayar semua pajak yang sudah kita hindari selama beberapa tahun ini. Yang harus masuk penjara ya masuk penjara saja. Denda yang harus dibayar, kita bayar saja. Kita gunakan kesempatan ini untuk menstruktur ulang grup Qin. Asalkan produk inti perusahaan kita masih ada, kita tidak akan takut akan serangan dari luar. Untuk kontraknya, yang mau menandatanganinya ya biarkan saja." Zhao Mingming mengutarakan itu dengan keras. Banyak orang yang menganggukkan kepala mereka, dan mata Qin Boxiong berbinar dengan rasa memuji.
Liu Piao menatap Zhao Mingming dengan iri, memang paling bisa. Dasar Zhao Mingming. Semenjak Qin Lang diusir keluar dari keluarga Qin, Qin Weijian mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Qin Yuan berusaha untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, jadi waktu beberapa hari yang singkat, dia menggantikan banyak bawahannya. Qin Boxiong sedari awal sudah menyadarinya, tapi tidak menghentikannya, karena ini Qin Yuan berani begitu lancang. Liu Piao belakangan ini melewati hari-hari yang baik, karena akhirnya bisa menang dari Zhao Mingming, tapi Qin Boxiong diam-diam memberikan Qin Weicheng banyak tanggung jawab, dengan tujuan untuk menahan ambisi Qin Yuan, lalu juga sebagai kompensasi atas menyesalnya akan kepergian Qin Lang. Qin Yuan sekarang memiliki banyak bawahan di dalam perusahaan, alhasil semua ini terjadi kebanyakan karena bawahan Qin Yuan, bahkan bisa dibilang melibatkan Qin Yuan dan Qin Weijian. Jadi tindakan Qin Yuan untuk menjatuhkan kepala keluarganya sendiri sudah dia pertimbangkan dengan baik, tapi semuanya itu dihentikan oleh Qin Boxiong. Dia sudah sangat toleran dengan membiarkan departemen hukum keluarganya dipergunakan. Ayah, selain perkataan Mingming, apakah kita tidak memiliki jalan lain yang lebih baik? Seperti bekerja dengan petugas yang bersangkutan. Tanya Qin Wei Yuan. Kepala Chen tidak bisa dihubungi, yang lain juga sama. Kata Qin Boxiong, matanya penuh dengan rasa cemas. Seketika saat dia mengatakan itu, seluruh villa langsung menjadi sunyi. Di saat kritis ini, koneksi keluarga Qin sudah meninggalkan mereka. Siapa dalang di balik semua ini? Kakek, kita lawan saja mereka. Omel beberapa anggota keluarga Qin. Tenang dulu. Suara Qin Boxiong mengisi seluruh ruangan itu. Dalangnya adalah keluarga Sun Dahua. Kata Qin Boxiong dengan perlahan, dalam sekejap mereka langsung terpancing. Ternyata anjing itu. Keluarga Sun dulu sangat hormat kepada kita, asalkan melihat anggota keluarga Qin, mereka pasti akan langsung berdiri dan hormat kepada kita. Hati serigala mereka akhirnya terlihat. Sun Dahua, kita akan berseteru. Orang-orang mulai bersuara satu persatu. Lalu Qin Wei Yuan menepuk pahanya dan berkata, Sun Dahua bajingan itu. Setengah bulan lalu dia masih mengundangku untuk makan bersama, aku tidak mengira dia akan melakukan hal sekejini. Serangan Sun Dahua ini bisa dibilang sebagai serangan yang sangat keji. Pengkhianatan Ning Dafu tidak hanya melibatkan grup Qin, tapi juga melibatkan perusahaan lain, karena adanya struktur kepemilikan. Tentu saja polisi akan mengusutnya, bahkan Qin Guoxing juga sudah ditangkap. Saat ini, sepertinya bahkan Qin Boxiong juga sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dari seluruh keluarga Qin, hanya perkataan Nyonya Zhao Mingming yang masuk akal, sebagai kepala bagian dan penanggung jawab dari berbagai departemen yang dipercayakan oleh keluarga Qin. Mereka sangat ahli dalam peperangan pasar ini, mereka juga memiliki strategi dalam memperluas jaringan mereka. Namun peperangan sekarang sudah melampau persaingan pasar, situasinya sangat rumit, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kakek, aku ada saran. Terdengar suara seorang perempuan dari sudut ruangan, seperti setelah berusaha keras baru memiliki keberanian untuk angkat bicara. Perempuan itu adalah Lin Zhu. Setelah dia diam-diam menyaksikan kehebatan seni bela diri Qin Lang hari itu, dia tidak mengatakan apa-apa saat kembali. Setiap hari hanya bisa merindukan kakak sepupu yang selamanya tidak mungkin bisa bersama dengannya. Kakek, bagaimana kalau kita panggil Qin Lang kembali saja? Kakak Qin Lang pasti tidak akan hanya berdiam saja. Dia sekarang sangat hebat, kata Lin Zhu. Bab 458. Ingin pulang secepatnya. Seluruh villa langsung menjadi sunyi. Harus diketahui bahwa perkataan Lin Zhu ini sangat mengejutkan. Dalam sejarah keluarga Qin, mereka yang diusir keluar dari keluarga Qin tidak pernah dipanggil kembali. Zhao Mingming dan Qin Weicheng terlihat sangat tegang, terlebih Zhao Mingming yang matanya melotot, menatap kepala keluarga mereka, tidak ingin melewatkan ekspresinya sedikit pun. Hati Qin Boxiong saat ini penuh dengan naik turun. Sebenarnya dia sangat suka dengan Qin Lang cucunya ini. Hanya saja Qin Lang terlalu mementingkan istrinya, suka tetap suka, tapi prinsip keluarga Qin tidak bisa diubah begitu saja.
Qin Lang. Gumam Qin Boxiong, dia menunjukkan ekspresi sayang, lalu dia langsung kilas balik, mengingat masa kecil Qin Lang yang menyenangkan, dia pun merasa kesedihan yang hebat. Oh, Qin Zhu, kamu tidak perlu berkata-kata lagi, memangnya kamu tidak mengerti peraturan keluarga Qin, mereka yang sudah diusir tidak bisa dipanggil kembali. Qin Boxiong berusaha untuk menyelesaikan perkataannya dengan ekspresi datar dan matanya pun memerah. Kemudian, air mata Zhao Mingming mengalir turun seperti hujan. Qin Weicheng menepuk pundak istrinya dan mengendus hidungnya. Sedangkan Qin Tian hanya bisa menghela napas dengan penuh penyesalan. Sebenarnya Qin Boxiong mendengar apa yang dilakukan Qin Lang di Hukou dan Feng Zhou. Cucunya ini memang sungguh berbakat, tapi sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin dia menganggap enteng peraturan keluarga? Kalau hari ini sudah diusir, lalu keesokan harinya mencari alasan untuk memanggil orang itu kembali. Bagaimana mungkin dia bisa mengepalai keluarga Qin dengan jumlah sebanyak ini? Saat ini, walaupun Qin Lang memang memiliki kemampuan yang baik, tapi dia tidak mungkin bisa memutarbalikkan keadaannya. Tidak realistis untuk mengharapkan seorang anak muda untuk memutarbalikkan keadaan begitu saja. Qin Boxiong tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, rasa rindunya kepada Qin Lang semakin mendalam. Tidak ada orang yang lebih menyukai Qin Lang daripada dia, jadi dia sangat kecewa akan hubungan percintaan Qin Lang. Bahkan sampai merasa marah, Qin Yuan yang sedari tadi berlutut di lantai, melihat ekspresi kakeknya pun merasa iri. Kakek. Qin Lang bukan anggota keluarga Qin lagi, kenapa kakek merindukan dia? Memangnya dia bisa memutarbalikkan krisis keluarga Qin kali ini? Mimpi saja, kalau realistis, pembagian harta keluarga adalah satu-satunya jalan. Saat semua orang keluar dari villa, semuanya sunyi senyap. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Kepala keluarga mereka sudah melakukan banyak hal, tapi sama sekali tidak ada keputusan yang mengubah jatuhnya keluarga Qin. Tidak sedikit orang yang berpikir, apakah keluarga Qin yang selama ini tersembunyi dari dunia akan habis begitu saja. Qin Lang saat ini sedang menginspeksi sekolah dan juga membawa Zhong Yu. Setelah SMP Hua Jie diperbaiki, semuanya sudah kembali normal secara sepenuhnya. Berdasarkan instruksi dari kepala edukasi, mereka sudah menyiapkan kantor dan mobilnya untuk Qin Lang. Qin Lang sebenarnya sekarang adalah kepala sekolah dari SMP Hua Jie, bahkan kalau kepala sekolahnya sekarang harus pensiun sebagai orang kedua, hatinya pun menerimanya, bahkan merasa terhormat. Tapi ketika pemeriksaannya selesai dan kembali ke kantor, sebuah koran menarik perhatiannya dan langsung membuatnya terkejut. Di halaman depan koran harian Kotayan tertulis, grup Qin yang terkenal sedang ditutup. Qin Guoxing sedang dalam pemeriksaan. Terjadi masalah besar kepada keluarga Qin. Qin Lang meletakkan koran itu, lalu ada hawa dingin yang terlintas di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu melihat Qin Tian, ibunya, ayahnya, telepon dari keluarga Qin. Terjadi masalah besar seperti ini, keluarga Qin pasti sedang panik, dan juga situasinya mungkin lebih serius dibandingkan dengan tertulis di koran. Gerak cepat sekali, Qin Lang bersandar di kursinya, terlintas hawa dingin di matanya. Qin Lang sama sekali tidak mengira, keluarga Sun sangat bersemangat. Dia baru saja mematikan ponselnya selama beberapa hari, tapi keluarga Sun sudah bertindak, dan juga tidak hanya bergerak, tindakan mereka sangat keji, membuat orang tidak berdaya untuk melawan, tapi hanya bisa mengharapkan kekalahan pada ujungnya. Dilihat dari Qin Tian dan ayahnya sampai menelepon dia, keluarga Qin sekarang sepertinya memerlukan bantuan. Kalau tidak mungkin melanggar aturan keluarga Qin dengan menghubungi dirinya. Ning Dafu memiliki banyak bukti akan Rup Qin yang mengakibatkan butterfly efek. Alhasil seluruh perusahaan milik keluarga Qin juga ikut diperiksa. Dengar Ning Dafu adalah bawahan Qin Yuan. Qin Yuan ini tidak hanya tidak sukses, tapi juga sangat arogan. Semua tindakannya di perusahaan hanya menjadi beban saja. Biasanya dia berlindung pada keluarga Qin. Ada beberapa masalah yang tidak terungkap. Sekarang fondasi keluarga Qin sudah goyah. Cepat atau lambat, semua masalah yang terpendam akan terungkap.
Dalam situasi sekarang, kalau tidak ada kakek, keluarga Qin mungkin sedari awal sudah terpecah belah. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengenal Qin Yuan, dan ditangkapnya paman ketiga keluarga Qin, Qin Guoxing memiliki pengaruh yang penting terhadap keluarga Qin, asalkan Qin Guoxing apa-apa, bahkan kalau grup Qin diberhentikan untuk sementara pun masih bisa ditoleransi. Saat itu, aku mendengar pembicaraan Ning Dafu dengan keluarga Sun, mengira keluarga Sun hanya ingin mengganggu keluarga Qin saja, hanya menghambat perkembangan keluarga Qin, tidak mungkin menggoyahkan bisnis keluarga Qin seperti ini. Sekarang kelihatannya ambisi keluarga Sun tidak sekecil itu, bahkan paman ketiga saja ditangkap. Keluarga Qin sedang dalam jalan menuju kehancuran. Kelihatannya keluarga Sun memiliki orang yang mendukung mereka dari belakang, bekerja sama dengan keluarga Sun dalam peperangan ini. Qin Lang mengerutkan keningnya, masalahnya sangat berat, dirinya harus memberikan kontribusi kepada keluarga Qin. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan mengerutkan keningnya. Yang membuat Zhong Yu merasa sakit hati adalah dirinya merupakan menantu yang tidak diterima oleh keluarga Qin. Tapi dia tidak ada rasa benci atau amarah kepada keluarga Qin, karena tanpa dukungan keluarga Qin, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan seorang pria yang memperlakukan dia seperti harta karun? Alang, kamu jangan cemas, kita pikirkan cara, mungkin saja masalahnya bisa berputar balik keadaan. Aku akan menelepon kakek dan meminta dia untuk memikirkannya. Kata Zhong Yu menangkan dia, kakek. Pak Zhong, Zhong Jiushen. Ini adalah pertempuran hidup dan mati antara keluarga nomor 1 dan keluarga nomor 2. Ikut campurnya Zhong Jiushen tidak akan berpengaruh besar. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Zhong Yu, tidak perlu mengganggu kakek. Pak Zhong juga tidak bisa apa-apa dalam masalah ini. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah sendirian. Saat ini, seluruh orang di kota Yanjing yang mengetahui akan masalah ini terkejut akan kuatnya keluarga Sun dan betapa rapuhnya keluarga Qin. Sun Dahua hanya menemukan titik poin kecil melalui Ning Dafu, kemudian menghasilkan butterfly effect. Satu kalimatnya menggoyahkan fondasi keluarga Qin yang tadinya dikira tidak bisa digoyahkan sama sekali. Seluruh cara dan tindakan yang mereka lakukan menghasilkan efek di luar ekspektasi. Keluarga Qin memang sedang berkembang pesat, tapi tidak bisa melawan perencanaan dan persiapan musuhnya yang sudah dilakukan selama puluhan tahun. Dari berbagai laporan bisa dilihat, kali ini keluarga Qin benar-benar dalam masalah. Tidak tahu berapa banyak orang yang merasa sedih di balik kejadian ini, juga tidak tahu berapa banyak orang yang menghela napas lega. Di Pulau Taohua, dalam waktu singkat, keluarga Qin berkumpul kembali untuk melakukan pembahasan baru. Ayah, masalahnya sudah diurus berdasarkan perintah Anda, kata Qin Wei Cheng. Sore ini, saya dan Wei Yuan mengurus masalah perusahaan. Hutang pajak yang kita miliki sudah kita bayar dan seluruh hutang terhadap bank juga sudah kita bayar. Yang seharusnya ditangkap sudah ditangkap. Denda yang harus dibayar juga sudah kita bayar, setelah kerja keras keluarga Qin. Sekarang berbagai kontrak kerja sama dengan keluarga lain sedang dalam tahap negosiasi. Kita percaya diri dalam 2 hari, kita bisa menjalankan ulang 90% dari semua kontrak kita, dan juga diperkirakan anak perusahaan kita akan bisa beroperasi lagi dalam 2 hari, asalkan perusahaan kita berjalan dengan stabil. Masalah nasional juga bisa diselesaikan. Keluarga Tang dan keluarga Chang hanya memanfaatkan kondisinya sekarang. Kalau sudah tidak ada keuntungan untuk mereka, aku yakin mereka pasti akan mundur sendirinya. Kinerja Qin Wei Cheng dalam kejadian ini sangat baik dan dia mengurus semua masalahnya satu persatu dengan baik. Ekspresi seluruh anggota keluarga Qin menjadi lebih baik. Seluruh koneksi Qin Boxiong masih ada. Keluarga Sun pasti tidak menduga, ingin menjatuhkan keluarga Qin dalam seketika tidak akan semudah yang mereka pikir. Dan juga, soal Qin Lang, dia berkata dia sedang dalam perjalanan ke pulau Taohua ini. Qin Wei Cheng ekspresi tuan besar sudah membaik, dia pun mengungkit soal Qin Lang. Bab 459. Pesawat jatuh. Kakak Qin Lang akan pulang, seru Qin Zhu dengan senang. Qin Tian juga merasa sangat senang.
dia sering menelepon Qin Lang secara pribadi. Seluruh anggota keluarga Qin terkejut dan melihat ke arah Qin Boxiong. Popularitas Qin Lang di keluarga Qin sebenarnya baik. Pengurus rumah saja memperlakukan Qin Lang seperti cucunya sendiri. Orang-orang bisa merasakan di saat genting, hati Qin Lang masih tertuju kepada keluarganya sendiri dan pasti akan kembali. Ekspresi Qin Boxiong juga menjadi santai. Di dalam hati juga diam-diam memuji dia, anak keluarga Qin memang tidak akan berubah. Tapi saat ini Qin Yuan mengomel, kakek, Qin Lang datang hanya untuk berpura-pura menunjukkan kesetiaannya. Saat keluarga kita sedang dalam masalah, hanya untuk pertunjukan saja, dia hanya seorang anak muda bodoh, tidak bisa membantu apa-apa dalam masalah ini. Aku rasa tujuan dia datang adalah untuk memohon kakek untuk menerima dia kembali dalam keluarga kita. Dia mengira peraturan keluarga Qin bisa dilanggar begitu saja. Qin Yuan terus berlutut sedari tadi siang sampai sekarang. Dia tidak berani membicarakan yang lain lagi, tapi akan kembalinya Qin Lang, dia harus melawan, karena kembalinya Qin Lang adalah mimpi buruk terbesar baginya. Putra Mingming, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, tapi memangnya kakek tidak tahu, kata Liu Piao Piao sambil memegang sapu tangan di tangannya. Ayah, aku dengar selama ini Qin Lang sudah menyinggung banyak anak orang kaya. Di saat kritis seperti ini, kita tidak boleh menambah masalah dalam keluarga kita, kata Qin Wei Yuan. Walaupun Qin Yuan tidak memandang ayahnya ini, tapi di saat penting dia tetap akan membantu anaknya. Tidak terduga, saat ini tiba-tiba seorang anak muda keluarga Qin berlari masuk dan berkata dengan panik, ada masalah dengan pesawat yang dinaiki Bibi. Bibi yang mana? Tanya seseorang. Liu Piao Piao menoleh, pantas saja barusan ada yang memojokkan Zhao Mingming. Tidak ada orang yang menjawab. Ternyata Zhao Mingming tidak ada di sini. Bibi Ming. Semua orang pun terkejut, tapi ekspresi Qin Wei Cheng langsung berubah. Sebenarnya dia tahu kenapa Zhao Mingming pergi naik helikopter, bukankah untuk pergi menjemput anaknya tersayang? Kenapa pesawatnya bisa ada masalah sekarang? Qin Boxiong juga terkejut, tapi dia langsung bisa menduga apa yang terjadi. Zhao Mingming seharusnya terlalu merindukan anaknya, jadi diam-diam pergi untuk menjemput anaknya datang ke pulau ini. Omong kosong, omel Qin Boxiong dengan sedih. Dia mengerutkan keningnya. Dia tidak menyalahkan kegegabahan Zhao Mingming, melainkan tiba-tiba terpikir akan sebuah masalah. Jelaskan, ada apa dengan pesawatnya? Kepala keluarga, saya dengar ada bagian dari pesawatnya yang sengaja dirusak, lalu saat lepas landas langsung terlepas. Bibi Ming terluka parah dan sedang menerima pertolongan di rumah sakit pribadi kita, kata anak muda itu dengan sedih. Segera lakukan pemeriksaan di seluruh pulau Taohua, cari tahu apakah ada mata-mata yang menyusup. Siapapun yang bertanggung jawab atas perbaikan pesawat harus segera ditahan, kata Qin Boxiong dengan serius. Melihat pulau ini, tempat yang sangat pribadi ini saja bisa tidak aman, keluarga Sun sungguh memanfaatkan segala celah. Pesawatnya tidak mungkin bermasalah tanpa alasan jelas. Qin Boxiong berpikir lagi. Pulau Taohua, divisi helikopter. Wei Yuanhang memegang ponselnya dan melihat kejadian mengerikan yang ada di dalam video. Anak perempuan berumur 8 tahunnya sedang diikat dengan kain yang menyumpal mulutnya, terus merengek. Bisa terlihat luka di wajahnya. Kalian jangan sentuh anakku. Dia baru berumur 8 tahun. Aku mohon kepada kalian, aku mohon. Wei Yuanhang berteriak ke kamera, kamu yang bermarga Wei, kalau mau anakmu tetap hidup, lakukan sesuai perintah kita, lepaskan bagian pesawat yang bisa dilepaskan, kamu lebih mengerti dibandingkan kita. Terdengar suara yang dingin dari video itu, lalu videonya pun mati. Wei Yuanhang yang meletakkan ponselnya, dia merasa hilang. Dia hanya perlu melakukan apa yang orang itu perintahkan, kalau tidak nyawa anaknya akan hilang di tangan mereka. Apa? Ekspresi Qin Lang langsung berubah, tubuhnya menjadi kaku, tiba-tiba langsung bangkit berdiri. Qin Lang sudah janji dengan ibunya, dia akan menunggu. Ibunya menjemput dia di lahan kosong, tapi saat menunggu malah mendapatkan kabar soal pesawat yang jatuh itu. Bom!
Qin Lang langsung memukul pohon yang ada di pinggir jalan, pohon itu langsung patah terbelah dua. Qin Lang pun pergi dengan marah. Ayah, jaga dirimu baik-baik, bagaimana keadaan ibu sekarang? Tanya Qin Lang sambil menahan emosinya. Kondisinya tidak terlalu baik, Qin Lang. Kamu lebih baik cepat datang untuk menjenguk ibumu. Suara Qin Wei Cheng terdengar lebih tua. Dari perkataannya sepertinya harapan akan Zhao Mingming terlalu besar, rasa sedih. Rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan. Mata Qin Lang menunjukkan hawa yang sangat dingin, di hatinya, dia sadar kalau kejadian ini tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, melainkan ulah dari keluarga Sun, mereka akan melakukan apapun untuk menjatuhkan keluarga Qin. Ayah tunggu aku, percaya padaku, tidak akan ada apa-apa. Qin Lang menenangkan ayahnya, sambil dalam perjalanan menuju Pulau Taohua. Tidak peduli seberapa berat hukuman yang dia terima dari keluarga Qin, seberapa dingin nanti dia akan diperlakukan, dia harus menjenguk ibunya sendiri, tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Qin Lang kali ini baru sadar lagi, dia sudah menyepelekan kekejian dan tekad Sundahua, tubuh Qin Lang menjadi kaku. Pakaian yang dia kenakan tiba-tiba mengembung karena hembusan angin, lalu dia mulai berlari, 100 kali lipat lebih cepat dari seekor kijang, seperti cahaya dan bayangan yang berlari dan terbang. Dalam kecepatan ini, Qin Lang sendiri sudah seperti sebuah helikopter, pergi ke Pulau Taohua, hanya berjarak 1 jam, tapi apakah ibunya masih bisa terselamatkan? Aku, Qin Lang bersumpah akan menghabisi keluarga Sun, mereka sudah tidak pantas untuk bersikap sombong di dunia ini lagi, kalian, hanya semur saja, menghadapi kalian tidak perlu susah payah, aku hanya perlu menggunakan caraku sendiri saja, tidak peduli seberapa kuat, tidak peduli seberapa kaya, sederhana saja, cara yang paling sederhana, tinju, pukul, dan jatuhkan. Kata Qin Lang, kalau sedari awal dia sudah menghabisi keluarga Sun, mungkinkah kejadian yang terjadi kepada ibunya terjadi? Dia terlalu menganggap baik Sundahua, pertempuran antara dua keluarga ini bukan seperti perkelahian anak kecil di sekolah, melainkan pertumpahan darah, bayar dengan darah, kecepatannya lebih cepat dari yang diperkirakan dan dalam sesaat orang-orang bisa melihat kejadian yang mengerikan. Para pekerja di Pulau Taohua terkejut menutup mulut mereka dengan tidak percaya. Mereka melihat sebuah titik hitam yang ada di atas laut di kejauhan dengan cepat menuju ke pulau. Setelah mendekat dengan perlahan, bisa terlihat tidak ada apa-apa di bawah kaki orang itu, sama sekali tidak mengikuti hukum gravitasi dan fisika. Tuan muda, itu Tuan Muda Lang. Seorang pelayan wanita akhirnya mengenali Qin Lang, lalu melambaikan tangannya bersorak. Sedangkan Qin Boxiong yang ada di dalam villa juga akhirnya setuju akan permohonan kedatangan Qin Lang ke pulau. Dia sedang menyiapkan pesawat untuk menjemput Qin Lang untuk menemui ibunya, tapi tidak mengira Qin Lang akan datang sendiri. Bab 460. Masih bisa diselamatkan. Kakek Qin Lang masuk ke dalam villa dan menundukkan badannya. Anak muda Qin, tidak perlu terlalu segan, kata Qin Boxiong. Seketika saat mengatakan itu, semuanya langsung mengerti. Kepala keluarga mereka mengikuti aturan dan masih bersedia untuk mengakui Qin Lang. Qin Yuan pun merasa senang. Dia tidak memedulikan keamanan bibi, asalkan Qin Lang tidak kembali, itu adalah kesenangan terbesar baginya. Kakek, kenapa? Apa salah kakak Qin Lang sampai diperlakukan seperti itu? Kata Qin Su tiba-tiba setelah bangkit berdiri. Diam. Bukan hak kalian untuk berbicara di keluarga Qin. Mata Qin Boxiong berbinar, menyapu semua orang yang terdiam, kalaupun mereka ingin berbicara. Untuk Qin Lang, mereka tidak ada yang berani berkata-kata. Qin Lang di dalam hati mengerti, dengan betapa ketat kakeknya, hari ini bisa bertemu dengannya saja sudah merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Lia, kakek, saya tidak akan berani kembali ke sisi Anda. Hari ini ibuku dilukai oleh orang jahat. Saya harus balas dendam untuk menghilangkan rasa benci ini. Kata Qin Lang, Lia, aku juga sangat menyedihkan tidak beruntungnya Mingming. Kamu cepat pergi lihat dia untuk yang terakhir kalinya. Kata Qin Boxiong sambil menghela napas. Baik, saya pamit.
Qin Lang berlutut, lalu sembah sujud 3 kali, dan pergi. Saat ini, banyak anggota keluarga Qin yang ada di dalam villa sedang berlinang air mata. Pengurus rumah juga sudah menangis. Qin Lang yang ada di hatinya bisa menginjakkan kaki di Pulau Taohua saja sudah merupakan sebuah perkembangan. Tunggu saat perasaan hati kakek sudah membaik, lalu membicarakannya. Mungkin saja ada harapan untuk Qin Lang kembali ke keluarga Qin. Perasaan hati semua orang terasa berat, merasa tidak terima keluarga Qin diserang di wilayahnya sendiri. Qin Boxiong menatap sosok Qin Lang, hatinya pun merasa sedih. Hanya saja, dia tidak bisa memperlihatkan rasa sedih itu seperti orang biasa. Di rumah sakit pribadi di Pulau Taohua, Zhao Mingming masih tidak sadarkan diri. Dia terjatuh dari ketinggian dan sudah sangat beruntung masih bisa selamat. Qin Lang dan Qin Weicheng tidak bisa berkata-kata, hanya menangis dengan air mata yang terjatuh ke dadanya. "Elbu, aku di sini, ibu akan hidup dengan baik di dunia ini, lebih sehat dari siapapun, lebih panjang umur dari siapapun. Hanya saja, ibu sudah menderita, anak yang sudah membuat ibu menderita sudah datang," kata Qin Lang dalam hati, lalu dia menoleh dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, ayah, tenang saja, ibu masih bisa diselamatkan." "Anak muda Qin, mohon maaf, Nyonya." Zhao tidak bisa bertahan lama lagi, di sampingnya ada seorang dokter, dia adalah presiden dari Rumah Sakit Pulau Taohua, dokter terkenal tingkat internasional. Dia tidak berani menutupi kondisi Zhao Mingming. Lia, itu dari sudut pandang dunia medis, tapi sudut pandang seni bela diri tidak berpikir seperti itu. "Kamu dan ayah keluar lebih dulu, kalian masuk saat aku panggil nanti." "Baik." Presiden rumah sakit itu terlihat sedih, dia menundukkan badannya kepada Qin Lang, lalu keluar bersama dengan Qin Weicheng. 1 jam kemudian, Qin Lang keluar dari rumah sakit. Luka ibunya, Zhao Mingming, sudah sepenuhnya disembuhkan, hanya perlu menunggu waktu saja untuk pulih sepenuhnya. Ada pengobatan unik untuk korban yang terjatuh dari ketinggian dalam kitab racikan obat. Nantinya, ibunya akan lebih segar dan bugar dari sebelumnya. Tidak mungkin ada efek samping apa-apa. Sekarang, masalah di Pulau Taohua sudah dia selesaikan. Waktunya mengurus yang lain, yaitu balas dendam. Tidak ada orang yang boleh melukai kerabatnya. Kalau ada orang yang berani melampaui batas itu, tidak peduli lari sejauh apapun pasti akan menerima hukumannya. Qin Weicheng ingin mengantar anaknya pergi, tapi setelah diam-diam berlutut sembah sujud 3 kali, sosok Qin Lang menghilang begitu saja dan langsung menjauh lewat lautan. Hanya Qin Weicheng dan Qin Tian yang tersisa di sana, melotot menatap lautan. Villa nomor 1 Taman Dahua. Luas wilayah villa ini sangat besar, seperti sebuah istana. Gedung-gedung itu didesain oleh desainer geomansi terkenal. Ada lahan dan taman yang luas, bahkan saat musim dingin, tumbuhan bisa tumbuh dengan kuat, menunjukkan kesuburan tanah di sana. Villa senilai lebih dari 1 miliar yuan itu adalah simbol status bagi keluarga Sun, dan juga merupakan tempat tinggal dan tempat kerja Sun Dahua. Saat ini lampu di dalam dan di luar villa bersinar terang. Semua petinggi grup Dahua sedang berkumpul bersama. Sun Tianyao, Sun Tianrui, Sun Tianheng, Sun Tianbao, Chen Zongyong, Zhou Feizu. Tidak hanya petinggi keluarga Sun, petinggi tim inti grup Dahua, juga perwakilan dari keluarga Chang. Mereka semua datang ke rumah keluarga Sun. Di saat menentukan pertarungan dengan keluarga Qin ini, mereka sama dengan keluarga Qin. Sun Dahua setiap hari harus mengurus banyak hal. Asalkan dia bisa mengalahkan keluarga Qin, keluarga Sun akan menjadi raja dari segala keluarga di Tiongkok. Dari waktu ke waktu, kabar dari luar terus berdatangan. Sun Dahua berdiri dengan tangan bersandaran di depan jendela. Sang pengurus rumah Paman Zi juga bersiaga. Orang tua ini sangat setia kepada keluarga Sun, bisa dibilang dia adalah bayangan Sun Dahua. Seluruh karyawan berdiri dengan tenang, menunggu instruksi dari Sun Dahua. Serangan Sun Dahua bisa mengalahkan keluarga Qin yang tidak terkalahkan. Keluarga Qin sedang bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran ini, kualitas Sun Dahua yang sesungguhnya diperlihatkan dengan jelas. Martabatnya tidak terkalahkan.
Seluruh pergerakan keluarga Qin, di mata Sun Dahua, hanyalah respons pasif terhadap peperangan ini, hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka jatuh secara seluruhnya. Grup Qin baru bisa beroperasi lagi dan mengumumkan secara resmi berjalannya perusahaan mereka. Departemen Investasi Ekonomi baru saja melepaskan beberapa petinggi penting keluarga Qin dan menyatakan mereka tidak bersalah. Terjadi kecelakaan parah pada pesawat Qin Weicheng, tapi hanya ada istri Qin Weicheng, Zhao Mingming di dalam pesawat. Sekarang Zhao Mingming tidak sadarkan diri, diperkirakan tidak akan selamat. Tiba-tiba muncul dana jalan jumlah besar yang menopang saham milik keluarga Qin. Dalam waktu singkat, harganya mulai kembali normal. Rasa percaya pasar terhadap saham keluarga Qin juga mulai meningkat di saat yang sama. Berita terus berdatangan, kebanyakan kabar baik untuk keluarga Qin, tapi ekspresi Sun Dahua tidak berubah. Dia masih berpikir secara mendalam. Rasa percaya diri yang ada di matanya sama sekali tidak berubah, melainkan dia menjadi semakin percaya diri. Ini baru awal, reaksi dari keluarga Qin tidak ada yang di luar perkiraanku. Keluarga Qin, bagaimana mungkin melepas begitu saja? Kita tidak boleh meremehkan kehebatan mereka, kata Sun Dahua. Semuanya menganggukkan kepala, kalau keluarga Qin hanya keluarga biasa, tidak mungkin bisa bertahan. Hanya salah satu pihak yang bisa bertahan. Berita tentang perseteruan kedua belah pihak ini masalah kecil. Apakah kalian pernah berpikir, kenapa bisnis keluarga Qin tidak kalah dari para kapitalis yang ada di Amerika Utara? Atau bahkan sampai saling melampaui, tapi di kantor hanya ada King Woshing sendiri yang menjadi pejabat. Kakak besar, kenapa? Sun Tianheng juga merasa bingung. Karena Qin Boxiong mengira dirinya terlalu visioner dan jijik untuk menjadi seorang pejabat, keluarga mereka memiliki prinsip untuk tidak memiliki hubungan dalam dengan pejabat. Mereka mengira dengan begitu akan lebih sulit terkena masalah. Memang benar prinsip keluarga Qin itu efektif, tapi aku melihat kesempatan untuk mengalahkan keluarga Qin, karena prinsip keluarga Qin adalah titik lemah dari mereka sendiri. Jadi, kartu utama keluarga Sun adalah berkomunikasi dengan pihak pemerintah, lalu mengerang titik lemah keluarga Qin dengan titik terkuat kita. Ini adalah esensi dari peperangan. Kenapa keluarga Qin bisa memiliki titik lemah yang begitu jelas? Kehancuran mereka tidak bisa dihindari lagi. Sun Dahua berbicara dengan santai, ditambah dengan pujian dari para petinggi Dahua. Dia pun merasa senang. Lalu dia menoleh ke belakang, tapi tidak menemukan anaknya, Sun Tiancheng. Dia mengerutkan keningnya. Tiancheng di mana? Dia pergi kemana?